Berkali-kali Daryl harus memijat kening dan menghela napas dengan kasar. Daryl sudah rela meninggalkan rapat penting demi menemui Jessie yang bingung memilih pakaian untuk prewedding mereka. Bahkan sudah hampir 2 jam lamanya Daryl menunggu, dan Jessie masih tetap pusing dengan pakaian-pakaian di tempat desainer terkenal ini. Aku sudah bilang, ini yang ke-10 kalinya. Kamu tetap cantik mau pakai apa aja sayang. Daryl menekankan nada bicaranya. Gak bisa gitu dong, kamu harus pilih aku cocok yang mana. Warna soft pink atau soft blue ini. Jessie menunjukkan 2 dress di kedua tangannya pada Daryl. Daryl mendengus kesal, tapi sebisa mungkin ia tetap tak menunjukkan wajah kesalnya di depan Jessie. Yang biru aja, jawab Daryl. Tapi aku gak suka potongan bagian lengannya, keluh Jessie. Matanya meneliti dress berwarna soft blue di tangan kirinya. Ya sudah, yang warna pink kalau begitu. Jessie kini beralih pada dress berwarna soft pink di tangan satunya. Tapi ini kepanjangan deh, aku gak suka kalau terlalu panjang. Daryl menjabat rambutnya sendiri. Hipertensinya bisa kumat kalau semakin lama di sini. Gini sayang, di mata aku, kamu mau pakai baju tanpa lengan, mau pakai baju kepanjangan, atau baju putri raja, bahkan gak pakai baju pun tetap cantik. Gak mengurangi rasa cintaku padamu, jelas Daryl, sebisa mungkin dengan nada yang lembut. I know, kamu pasti selalu bilang begitu, tapi aku juga harus pilih yang nyaman di badan aku, selain itu nyaman juga di mata orang. Jessie membalikkan tubuhnya. Ia meninggalkan Daryl begitu saja dan kembali sibuk bersama baju-baju milik desainer terkenal itu. Dan seperti biasa, lingkaran pertemanan Jessie memang tidak jauh-jauh dari orang aneh. Seperti saat ini, si desainer terkenal yang tampilan luarnya seperti laki-laki tapi aslinya lemah gemulai ini berhasil membuat tingkat level hipertensi Daryl semakin meningkat. Capcus Jin, kita ukur badan kamu, biar bajunya makin cocok dan pas di badan kamu ganteng. Rayu Gunai, si desainer laki-laki yang gemulai sambil mencolek dagu Daryl. Gak usah, saya sudah punya desainer sendiri. Tolak Daryl mentah-mentah. No, siapa yang sudah masuk ke butik Eike gak boleh nolak permintaan dari Eike. Jelas Gunai. Daryl mengalami pemaksaan yang menyiksa jiwa dan raganya. Sementara tidak dengan Gunai, yang jelas jadi bahagia karena kedatangan berondong tampan dan rupawan. Apalagi melihat mobil yang dibawa seketika menyilaukan mata Gunai, yang terkenal sedikit materialistis. Tanpa aba-aba, perlahan Gunai mulai membuka kancing kemeja Daryl. Mas, mbak, mau ngapain buka kancing segala? Mau mengukur badan Ye, biar lebih leluasa, tak ada yang menghalangi, jawab Gunai. Ngukur badan ngapain juga harus lepas kemeja? Enggak, aku enggak mau. Enggak boleh ngelawan lo ya, nanti kalau nakal kesentil sama Cio mau. Daryl seketika itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Jess, tolong, lirihnya. Meminta bantuan agar Jessie mau menjadi malaikat penyelamat bagi dirinya saat ini. Tapi yang ada, Jessie seolah bersekongkol dengan iblis setengah matang ini. Perempuan itu sibuk sendiri memilih pakaiannya. Sementara Daryl sibuk berusaha melepaskan diri dari jeratan laki-laki gemulai ini. Bukan hanya pusing memikirkan pakaian untuk prewedding, tapi Jessie juga bingung sendiri menentukan tempat untuk foto prewedding mereka. Sudah kesekian kalinya Daryl menghela napas kasar, karena kesal menghadapi Jessie dan tidak bisa ia jelaskan. Jadi Daryl menyalurkan dengan berkali-kali menyuapi mulutnya dengan nasi. Kalau kamu dari tadi sibuk scroll layar handphone kamu, terus kapan mau makan? Tanya Daryl sambil memperhatikan tingkah Jessie yang sedari tadi hanya senyum-senyum saja melihat media sosialnya. Sebentar lagi, jawab Jessie, sementara matanya masih tetap fokus dengan layar gawainya.
Sesekali bergumam sendiri. Sesekali juga ia senyum-senyum dan bahkan sampai tertawa sendiri. Katanya mau cek lokasi prewedding. Lalu kenapa harus senyum-senyum sampai tertawa? Sayang, kamu itu sebenarnya sedang cek lokasi untuk foto kita atau sedang nonton komedi sih? Kamu sadar nggak? Makanannya sudah hampir 1 jam, tapi belum ada kamu sentuh sedikit pun, protes Daryl. Jessie benar-benar tak peduli. Ia seolah sibuk dengan dunia di dalam gawainya. Memang sibuk mencari lokasi foto, tapi juga ia sibuk dengan rekan-rekan sosialitanya. Jess, dengar aku. Masih Jessie tenggelam di dunianya, dan tak memperdulikan Daryl. Jessie sayang. Daryl berusaha menahan emosinya dengan tetap berkata dengan sopan. Masih Jessie tak peduli. Jess, makan dulu, nanti lagi pegang HP-nya. Perintah Daryl. Oke, jawab Jessie sekenanya, tapi tetap juga sibuk dengan gawainya tersebut. Daryl mulai geram. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Kali ini rasanya emosinya sudah di puncak kepala. Jessie benar-benar bertingkah semaunya, bahkan tak peduli dengan keadaan sekitar. Dengan sedikit kasar, Daryl merampas gawai milik Jessie, yang tentu saja membuat perempuan itu tersentak kaget. Apa-apaan sih? Balikin gak? Jessie mengulurkan tangannya, meminta agar Daryl mengembalikan gawainya tersebut. Cukup, Jess. Kamu sebenarnya hargain aku gak sih di sini? Berkali-kali aku bicara dengan kamu, tapi kamu tetap sibuk dengan duniamu. Aku ini bukan robot. Aku ini calon suami kamu. Bentak Daryl dengan nada yang sedikit tinggi. Sudah cukup rasanya sejauh ini ia menahan emosinya di dada, menjalin hubungan dan berusaha untuk dekat dengan Jessie belakangan ini. Semakin membuat Daryl tahu bagaimana Jessie sesungguhnya. Seolah saat ini bom atom yang dirakit perlahan-lahan di dada Daryl siap meledak hari ini juga. Apaan sih? Kenapa marah-marah? Sungut Jessie. Kamu yang buat aku begini. Aku itu sudah turuti semua kemauan kamu. Antar kamu kemanapun yang kamu mau. Bantu kamu pilih segala macam barang yang membuat kamu bingung. Juga aku rela meninggalkan meeting penting hanya untuk menemani kamu di butik. Lalu kenapa sih kamu nggak pernah mau dengerin apa yang aku minta? Aku cuma minta kamu untuk makan. Makanannya keburu dingin, tapi kamu malah nggak peduli dan masih sibuk dengan urusan di dalam handphone kamu. Cecar Daryl. Jessie bergeming menatap Daryl. Sementara Daryl berharap dengan mengeluarkan semua keluh kesahnya ini, bisa membuat Jessie paham dan bisa menghargai Daryl. Jadi kamu keberatan lakuin semua itu. Kamu terpaksa. Bukan permintaan maaf yang keluar dari bibir Jessie, tapi yang ada malah semakin menyulut amarahnya. Kamu sendiri yang mau menikah dengan aku kan? Apa baru segini kamu sudah mengeluh? Kenapa harus kamu jabarin satu persatu daftar yang sudah kamu lakuin ke aku? Aku memang mau menikah dengan kamu. Tapi bukan berarti aku ini pembantu ataupun sopir kamu, yang bisa seenaknya kamu perintah. Gertak Daryl. Jessie menarik napasnya dalam-dalam, lalu ia menghembuskannya dengan kasar. Mencoba bersabar, ikut menahan amarahnya. Karena baru ia tersadar kalau tujuan utama mau menikah dengan Daryl hanya agar proses kerjasama proyek besar dengan orang tuanya bisa berjalan dengan lancar. Jangan pernah kamu samain aku dengan Arion. Dia bisa nurutin semua kemauan kamu, tapi tidak denganku. Lanjut Daryl.